Tenggulun, desa yang terletak di tengah kecamatan Solokuro ini memiliki sejarah yang cukup unik loh. Selain namanya yang kurang Jawani, tidak seperti nama desa lain di kecamatan Solokuro, juga asal-usul nama Tenggulun yang memiliki banyak versi. Dari banyaknya versi tersebut, Ondong Anteng akan menceritakan sejarah dan asal-usul perkembangan Islam yang pertama kali di desa Tenggulun. Halo sobat, kembali Ondong Anteng menyapa kalian dengan informasi menarik seputar sejarah yang ada di Indonesia. Namun, sebelum berlanjut, bagi yang belum subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Terima kasih. Sejarah dan asal-usul perkembangan Islam pertama kali di desa Tenggulun. Sejarah dan asal-usul desa Tenggulun tidak bisa lepas dari nama Raden Rembolo. Nama aslinya adalah Raden Ribala, bahasa Arab, yang artinya tangkas terengginas seperti serigala. Orang Madura atau Jawa mengatakan Raden Rembolo. Beliau dilahirkan dari keturunan bangsawan di Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Beliau berdakwah Lelono Enjajah Deso Minangkori, bersama saudaranya yang dimakamkan di Sareaken, di Desa Porodeso, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan. Raden Rembolo sejak kecil sudah menjadi anak yang baik dan berbudi pekerti yang luhur. Setelah menginjak remaja, beliau berguru atau nyantri pada Sunan Ampel. Ketika nyantri pada Sunan Ampel, namanya diganti dengan nama Nur Sodik. Beliau tergolong santri yang jujur, cerdas dan pintar. Ketekunannya tidak hanya mendalami ilmu-ilmu agama tetapi juga ilmu kenegaraan dan ketobiban serta ilmu kanuragan. Setelah wafatnya Sunan Ampel pada tahun 1478 Masehi, kemudian Raden Rembolo berguru pada Sunan Makdum Kabupaten Pati. Nama aslinya adalah Said Abdurrahman Al-Makdum. Ketika belajar di sana, beliau banyak mendapatkan ilmu tentang sosial kemasyarakatan dan cara berdakwah yang bijaksana, yakni dapat diterima semua lapisan masyarakat. Mbah Raden Rembolo sudah cukup dewasa dan ilmu yang dimiliki sudah dianggap mumpuni. Maka dia ditugaskan oleh Sunan Makdum untuk berdakwah. Kemudian dia pergi menuju ke daerah Tuban. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, akhirnya dia tiba di suatu tempat yang namanya Palang Tuban. Beliau sungkem ke pesarean Mbah Ibrahim Asmarakondi, ayahanda Raden Rahmat, Sunan Ampel. Beberapa bulan kemudian Raden Rembolo meneruskan perjalanan dengan bekal seadanya. Melangkah setapak demi setapak menuju ke arah timur, sampailah di sebuah desa yang bernama Sidoayu, Sedayu. Pagi harinya setelah sholat subuh, beliau tiba di daerah pesisir Brondong, tempat mangkal para nelayan pada saat itu. Kemudian beliau berdoa semoga diberi rizki yang banyak dan barokah dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Setelah berdoa kemudian beliau meneruskan perjalanannya ke arah selatan sehingga tiba di sebuah desa yang bernama Dadapan. Semangat dakwah yang tak kenal lelah akhirnya membawa Raden Rembolo ke arah timur menuju desa Tebluru, Tebu Biru. Dari sini beliau memakai jubah putih, sorban hijau di pundaknya. Tongkat berada di tangan kanannya. Selanjutnya Raden Rembolo berjalan ke arah timur dan berbelok ke selatan sampai tiba di suatu desa yang bernama Trenguluk. Setelah itu beliau menuju ke arah selatan di sebuah lereng bukit yang rindang dan banyak pohon-pohon besar menjulang yang dikenal dengan nama Sentono. Menurut cerita terdahulu, Sentono adalah sejenis barongan reog yang dikasih nama Sentono dan dipercayai penduduk setempat yang selalu dikasih sesaji, makanan, dupa, menyan. Sesaji tersebut dibawa dengan di Trengguluk, bahasa Jawa, yang artinya sesaji dibawa dengan di atas kepala atau di pundak. Hal ini terjadi sampai turun-temurun sehingga tempat itu dinamakan Desa Trengguluk, sekarang dikenal dengan nama Tenggulun. Setelah 40 hari beliau bersemedi memohon kepada Allah agar diberi kekuatan dalam berdakwah dan berjuang menegakkan agama Islam di sana. Sebelum bersemedi beliau berjalan perlahan-lahan di lereng-lereng bukit untuk mencari sumber mata air untuk beliau berwudu. Di tengah perjalanan sebuah bukit yang besar sengaja dipindahkan dengan tongkatnya. Tiba-tiba ada suara gleb-gleb, bunyi air meluap bersamaan dengan terbelahnya air itu sehingga keluarlah sumber mata air yang diberikan nama oleh beliau, Sendang Lanang Bening, sekarang dikenal dengan nama Jedeng, bahasa Jawa, yang artinya bak tempat air, atau kamar mandi.
Dan bukit itu dipindahkanlah oleh beliau di sebelah barat Jedeng sekarang dikenal dengan nama Gunung Tugel, sebab bukit itu terlihat seperti gunung yang hanya setengahnya saja. Sekitar abad ke-15 Raden Rembolo sudah banyak dikenal oleh masyarakat yang tinggal sekitar Sentono, Desa Trengguluk. Berkat kegigihan dan keikhlasannya dalam berdakwah akhirnya banyak orang yang berguru kepada beliau tidak hanya dari masyarakat setempat, tapi dari luar seperti Tuban, Bojonegoro, Gresik, Madura dan kota-kota lainnya. Nama Trengguluk akhirnya diganti dengan nama Tenggulun. Nama ini diilhami dari pohon yang banyak tumbuh di sekitar Sentono. Pohon tersebut tinggi, besar, rindang daunnya kecil dan buahnya bulat lebih kecil dari anggur rasanya manis, asam, dan segar. Sehingga sampai saat ini orang-orang mengenal desa tersebut dengan nama Desa Tenggulun. Di samping itu pula Mbah Raden Rembolo dikenal sebagai seorang pemimpin yang jujur, arif dan bijaksana. Sehingga beliau mendapat julukan Mbah Raden Senari artinya orang yang pertama kali membawa cahaya Islam bagi masyarakat di Desa Tenggulun. Di dalam sebuah buku Belanda berbahasa Inggris tertulis, Islam began to develop in Lamongan firstly brought by Kiai Senari in Trengguluk. Artinya Islam berkembang di Lamongan yang pertama kali dibawa oleh Mbah Kiai Senari di Tenggulun. Demikianlah tadi sejarah dan asal-usul perkembangan Islam pertama kali di Desa Tenggulun. Kurang dan lebihnya, saya minta maaf terutama buat sesepuh Desa Tenggulun dan masyarakat Tenggulun semuanya. Saya hargai jika ada pendapat berbeda. Oleh karena itu jika ada perbedaan pandangan, atau ingin melengkapi sejarah ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen di kolom komentar. Terima kasih yang sudah mendukung kami. Tetap seduluran ojo podo tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.